Halo sobat, di dalam episode ini, kita akan memasuki lorong waktu yang penuh dengan perjuangan, pengorbanan, dan ketahanan. Kami akan menggali lebih dalam ke dalam 5 peperangan terlama dalam sejarah manusia, di mana prajurit dan bangsa-bangsa berjuang untuk kelangsungan hidup, kehormatan, dan tujuan yang lebih besar. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Subscribe dari Anda sangat bermanfaat bagi kami. Like, komen dan share, supaya admin lebih bersemangat dalam membuat video tentang fakta-fakta menarik yang lainnya. 5. Perang Romawi kuno melawan Germanik, 681 tahun. Perang Romawi kuno melawan suku-suku Germanik merujuk pada serangkaian konflik berskala besar antara Kekaisaran Romawi dan berbagai suku Germanik yang berada di wilayah utara Kekaisaran Romawi. Perang-perang ini terjadi pada periode sekitar abad pertama SM hingga abad kelima M, dengan berbagai peristiwa dan tokoh penting yang menjadi bagian dari sejarah konflik tersebut. Salah satu konflik paling terkenal dalam perang-perang ini adalah Perang Kekaisaran Romawi melawan suku-suku Germanik yang dipimpin oleh Arminius, Hermann, dari suku Cherusci. Pada tahun 9 Masehi, pasukan Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Quintilius Varus mengalami kekalahan yang menghancurkan di hutan Teutoburg. Arminius berhasil memimpin pasukan koalisi suku-suku Germanik untuk menghadang pasukan Romawi dalam perjalanan mereka melalui hutan, dan dalam serangan tiba-tiba, pasukan Romawi terjebak dan hancur. Kekalahan ini sangat mempengaruhi persepsi Romawi tentang kemampuan militer mereka di wilayah utara dan membatasi perluasan ke wilayah Germania. Meskipun ada beberapa upaya untuk memulihkan kontrol atas wilayah tersebut, Romawi tidak pernah sepenuhnya berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang hilang akibat perang tersebut. Konflik antara Romawi dan suku-suku Germanik berlanjut selama beberapa abad, dengan serangkaian kampanye militer, perjanjian damai, dan perubahan politik di kedua belah pihak. Selama periode ini, beberapa pemimpin Germanik juga bergabung dengan pasukan Romawi atau berkolaborasi dengan mereka. Contohnya adalah suku Suebi yang bersekutu dengan Romawi pada abad keempat. Pada akhirnya, pada abad kelima, Kekaisaran Romawi Barat mengalami kehancuran oleh serangan bangsa-bangsa barbar, termasuk suku-suku Germanik seperti Visigoth, Ostrogoth, dan Vandal. Ini menandai akhir dari keberadaan Kekaisaran Romawi Barat dan berakhirnya perang-perang antara Romawi dan suku-suku Germanik. Perang Romawi kuno melawan suku-suku Germanik mencerminkan kompleksitas hubungan antara berbagai kelompok budaya dan kekuatan politik di wilayah Eropa pada masa itu. Konflik ini juga memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan sejarah dan budaya Eropa. 4. Perang Romawi melawan Persia, 681 tahun. Perang antara Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Persia, yang juga dikenal sebagai Perang Romawi Persia atau Perang Romawi Sasanian, terjadi selama berabad-abad dan melibatkan serangkaian konflik dan pertempuran antara dua kekaisaran besar di Timur Tengah. Ini adalah salah satu konflik terpanjang dalam sejarah dunia kuno dan memiliki dampak besar pada kedua kekaisaran serta wilayah di sekitarnya. Perang antara Romawi dan Persia dapat dibagi menjadi beberapa periode utama. 1. Periode pertama, 224-363 M. Konflik ini dimulai setelah pembentukan Kekaisaran Sasanian Persia pada tahun 224 M. Pertempuran-pertempuran awal dalam periode ini umumnya berpusat di wilayah perbatasan timur Romawi, terutama di Mesopotamia. Salah satu konflik paling terkenal dalam periode ini adalah Pertempuran Adrianople pada tahun 260 M, di mana pasukan Romawi mengalami kekalahan besar dari Persia. 2. Periode kedua, 363-591 M. Setelah beberapa tahun perang berlangsung dengan variasi keberhasilan, Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, dan Kekaisaran Persia Sasanian akhirnya menandatangani Perjanjian Nisibis pada tahun 363 M. Perjanjian ini menetapkan perbatasan yang relatif stabil di antara kedua kekaisaran.
Namun, konflik tidak pernah sepenuhnya berhenti. Pada tahun 602 M, Kaisar Bizantium, Mauritius, menghadapi pemberontakan di pasukannya, yang memungkinkan Kaisar Persia Khosrow II untuk melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Romawi. 3. Periode ketiga, 602-628 M. Selama periode ini, Perang Romawi-Persia mencapai puncaknya. Pasukan Persia Sasanian berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah Romawi, termasuk Yerusalem pada tahun 614 M dan Alexandria pada tahun 619 M. Namun, pada tahun 627 M, pasukan Romawi Timur di bawah Kaisar Heraklius berhasil membalikkan keadaan dengan kemenangan telak dalam pertempuran Nineveh. 4. Akhir konflik, 629-651 M. Setelah kekalahan di pertempuran Nineveh, Persia menghadapi perang saudara dan kerusuhan internal yang melemahkan mereka. Kaisar Bizantium Heraklius melancarkan serangan balasan dan berhasil merebut ibu kota Persia, Ctesiphon, pada tahun 637 M. Pada tahun 651 M, setelah pertempuran terakhir di pertempuran Ganzak, dinasti Sasanian runtuh dan Kekaisaran Romawi Timur memperoleh kontrol atas sebagian besar wilayah Persia. Dampak perang ini sangat besar pada kedua kekaisaran. Pertempuran berkepanjangan telah menyebabkan kerusakan besar-besaran pada infrastruktur, perekonomian, dan sumber daya manusia di wilayah yang terlibat. Selain itu, perang ini juga memungkinkan bangsa-bangsa lain, seperti Arab, untuk memanfaatkan kelemahan kedua kekaisaran dan muncul sebagai kekuatan yang signifikan di wilayah tersebut. 3. Perang Bizantium melawan Bulgaria, 715 tahun. Perang-perang antara Kekaisaran Bizantium, dan Bulgaria merupakan serangkaian konflik yang terjadi selama berabad-abad di wilayah Balkan. Perang-perang ini melibatkan perubahan dinasti, pergeseran kekuatan politik, serta upaya untuk menguasai wilayah strategis di Eropa Tenggara. Salah satu konflik yang paling terkenal antara Bizantium dan Bulgaria adalah Perang Bizantium-Bulgaria pada tahun 811 Masehi, yang dikenal sebagai Pertempuran Pliska. Pada saat itu, Kaisar Bizantium Nicephorus I memimpin pasukannya untuk menaklukkan Bulgaria. Pertempuran Pliska terjadi di dekat kota Pliska, yang pada saat itu merupakan ibu kota kehanan Bulgaria pertama. Kaisar Nicephorus I bersikeras untuk mengalahkan Bulgaria dan menggulingkan Kanasbul, Han Bulgaria. Namun, pasukan Bizantium menghadapi kekalahan yang menghancurkan dalam pertempuran ini. Pasukan Bulgaria yang dipimpin oleh Kanasbul melancarkan serangan tiba-tiba yang mengakibatkan kehancuran total bagi pasukan Bizantium. Kaisar Nicephorus I sendiri tewas dalam pertempuran ini. Setelah kemenangan di pertempuran Pliska, Bulgaria menjadi lebih kuat dan mendominasi wilayah Balkan. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan antara Bizantium dan Bulgaria terus berganti-ganti antara perang dan perdamaian. Ada momen di mana kedua pihak menjalin aliansi untuk melawan musuh bersama, seperti serangan bangsa Arab selama Perang Arab-Bizantium. Salah satu peristiwa penting lainnya dalam sejarah konflik antara Bizantium dan Bulgaria adalah Perang Bulgaria Kedua pada tahun 917 Masehi. Kali ini, pasukan Bulgaria yang dipimpin oleh Tsar Simeon I melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Bizantium. Pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Romanos I Lekapenos mengalami kekalahan besar dalam pertempuran Achelous. Tsar Simeon I akhirnya berhasil mengamankan wilayah-wilayah tertentu dan mengakui sebagai Kaisar Bulgaria. Hubungan antara Bizantium dan Bulgaria terus berubah-ubah selama berabad-abad, dengan konflik dan kerjasama bergantian. Pada akhirnya, pada abad ke-14, Kekaisaran Bulgaria kedua runtuh di bawah tekanan dari Kekaisaran Ottoman, yang akhirnya merebut wilayah Balkan, termasuk wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Bizantium dan Bulgaria. 2.
Perang Inggris melawan Perancis 748 tahun. Perang Inggris-Perancis dimulai pada tahun 1066 ketika William, Duke of Normandy, bersama 7.000 tentara Perancis menyerbu Inggris. William yakin dia berhak atas tahta Inggris. Terdapat banyak konflik dan perang antara Inggris dan Perancis selama berabad-abad, jadi saya akan merangkum beberapa peristiwa utama di bawah ini. 1. Perang 100 tahun, 1337-1453 ini adalah salah satu konflik terpanjang dalam sejarah, meskipun sebenarnya tidak berlangsung selama 100 tahun penuh. Perang ini melibatkan serangkaian pertempuran dan konflik antara kerajaan Inggris dan kerajaan Prancis, serta sekutu-sekutu mereka. Konflik ini melibatkan beberapa konflik besar seperti pertempuran Agincourt pada tahun 1415 yang dimenangkan oleh Inggris, namun Prancis akhirnya berhasil mengusir Inggris dari sebagian besar wilayah Prancis kecuali Calais. 2. Perang 7 tahun, 1756-1763 konflik ini merupakan bagian dari persaingan global antara kekuatan kolonial Inggris dan Prancis. Meskipun tidak secara langsung melibatkan pertempuran besar di wilayah Eropa antara kedua negara tersebut, perang ini melibatkan konflik di berbagai wilayah kolonial di seluruh dunia, termasuk Amerika Utara. Perang ini berakhir dengan kemenangan Inggris dan membuat mereka mengukuhkan posisi mereka sebagai kekuatan kolonial utama. 3. Perang Napoleonik 1803-1815 selama masa pemerintahan Napoleon Bonaparte di Prancis, Inggris menjadi salah satu musuh utamanya. Konflik ini melibatkan berbagai pertempuran besar seperti pertempuran Trafalgar pada tahun 1805, di mana Inggris mengalahkan armada laut Prancis Spanyol yang dipimpin oleh Napoleon. Pertempuran-pertempuran ini mengakibatkan kekalahan Prancis dan berakhir dengan pengasingan Napoleon ke Pulau Elba pada tahun 1814. Namun, Napoleon melarikan diri dan kembali ke Prancis sebelum akhirnya dikalahkan dalam pertempuran Waterloo pada tahun 1815. 4. Perang Dunia I dan II. Meskipun tidak terlibat secara langsung dalam perang melawan satu sama lain selama Perang Dunia Pertama dan Kedua, Inggris dan Prancis merupakan pihak-pihak utama dalam konflik ini. Prancis menghadapi penaklukan oleh Jerman Nazi pada Perang Dunia Kedua dan akhirnya didukung oleh Inggris serta sekutu-sekutunya untuk merebut kembali wilayahnya. 1. Perang Reconquista 781 tahun. Perang Reconquista merupakan serangkaian konflik militer yang berlangsung selama berabad-abad di semenanjung Iberia, Spanyol dan Portugal modern, antara pasukan Kristen dan Muslim. Perang ini dimulai pada abad ke-8 dan berlangsung hingga abad ke-15, dengan tujuan utama pasukan Kristen untuk merebut kembali wilayah yang telah dikuasai oleh pasukan Muslim. Ketika pasukan Muslim dari dinasti Umayyah menaklukkan semenanjung Iberia pada tahun 711 M, wilayah tersebut dikenal dengan sebutan Al-Andalus. Selama beberapa abad, wilayah ini menjadi pusat perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur Islam yang maju. Namun, seiring berjalannya waktu, pasukan Kristen di utara semenanjung Iberia mulai merasa terancam oleh dominasi Muslim dan memulai serangkaian upaya untuk merebut kembali wilayah-wilayah tersebut. Perang Reconquista terdiri dari berbagai kampanye militer dan konflik berkepanjangan antara kedua pihak. Salah satu peristiwa penting dalam Reconquista adalah penaklukan Toledo oleh pasukan Kristen pada tahun 1085. Ini adalah kemenangan awal yang memberikan pengaruh besar bagi pasukan Kristen dan memungkinkan pendirian kerajaan-kerajaan Kristen di semenanjung Iberia. Salah satu kerajaan yang muncul sebagai kekuatan utama dalam Perang Reconquista adalah Kerajaan Castilla dan Leon, yang kemudian menjadi kerajaan Spanyol. Para pemimpin seperti Raja Alfonso VI, Alfonso VII, dan Ferdinand III memimpin upaya-upaya penting dalam merebut wilayah-wilayah Al-Andalus. Pada tahun 1492,
Penaklukan terakhir terjadi ketika pasukan Kristen merebut Granada, terakhir dari kerajaan-kerajaan Muslim di semenanjung Iberia. Tahun 1492 juga penting karena selain penaklukan Granada, ini adalah tahun di mana Ratu Isabella I dari Kastilia dan Raja Ferdinand II dari Aragon memberikan izin kepada Christopher Columbus untuk melakukan perjalanan yang berujung pada penemuan Amerika oleh Eropa. Ini menandai akhir dari dominasi Muslim di semenanjung Iberia dan awal dari era kolonialisme Spanyol. Perang Reconquista bukan hanya tentang konflik militer, tetapi juga memiliki dampak budaya, sosial, dan politik yang mendalam. Selama perang ini, terjadi pertukaran ide, pengetahuan, dan teknologi antara budaya Kristen, Muslim, dan Yahudi yang tinggal di wilayah tersebut. Ini juga merupakan waktu di mana hubungan antara dunia Kristen dan Muslim mengalami perubahan yang signifikan, yang masih berdampak hingga hari ini. Itulah beberapa fakta tentang 5 perang terlama dalam sejarah, yang mungkin beberapa dari Anda belum mengetahuinya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini, semoga informasi dari Share YT ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.